PT Kereta Api Indonesia terus mengembangkan inovasi untuk memberikan pelayanan maksimal sebagai prioritas kepada masyarakat. Salah satunya dalam pengamanan barang hilang atau ditemukan milik penumpang melalui program Lost and Found. Kira-kira Sobat Kereta Api udah tahu belum sih apa itu program Lost and Found? Udah tahu belum sih kalau misalkan sekiranya di dalam rangkaian kereta api itu atau di stasiun ada barang yang hilang kayak gitu, Mas udah tahu belum kalau KAI udah punya inovasi baru yaitu program Lost and Found? Nggak tahu kalau itu. Ibu pernah nggak sih ada kehilangan barang atau ada kekhawatiran kehilangan barang di stasiun atau di rangkaian kereta api? Selama naik kereta sih alhamdulillah nggak ngerasa ada barang yang takut kehilangan sih. Selama ini belum pernah ada barang kehilangan. Oke, jangan sampai ya Bu, berarti ya kayak jangan sampai. Nah, sebelumnya kalau itu Ibu nggak perlu khawatir karena KAI itu punya program. Nah, Ibu udah tahu belum sih Bu kalau KAI itu udah punya program Lost and Found? Kayaknya belum deh, belum tahu. Dari kakak sendiri nih, udah tahu belum sih kalau KAI itu punya program Lost and Found yang sekiranya kalau kehilangan barang itu bisa diamankan? Aku belum tahu sih karena kebetulan belum pernah disosialisasi sebelumnya kali ya. Belum pernah lihat juga di konten KAI 121 biasanya itu belum pernah lihat. Oke, berarti dari menurut udah tahu nih kalau misalkan KAI itu punya program Lost and Found. Iya, sedikit tahu ya karena memang pernah ada pengalaman juga ya. Kakak udah tahu belum sih kalau misalkan KAI itu nyediain layanan kalau kehilangan barang di stasiun atau di rangkaian kereta api? Belum pernah sih, cuma kalau misalkan setahu saya ya datang aja dulu ke maksudnya ke customer service-nya gitu, laporan gitu. Cuma untuk jasa layanan itunya tuh belum tahu. Oke, Kak, sebelumnya Kakak udah tahu belum sih program Lost and Found dari KAI? Untuk itu belum sih, kalau Lost and Found tuh belum ada program-program gitu, nggak pernah tahu. Jadi intinya di kereta api itu ada program Lost and Found atau barang hilang dan barang ditemukan. Adalah barang milik penumpang atau calon penumpang yang hilang dan belum ditemukan di stasiun dan atau di dalam kereta api, atau barang yang ditemukan di stasiun dan atau di dalam kereta api dan tidak diketahui pemiliknya. Jadi itu ada kami fasilitasi untuk penanganan tindak lanjut. Pelayanan barang hilang atau temuan adalah suatu kegiatan yang melayani kebutuhan pengguna jasa kereta api berupa penanganan kehilangan atau penemuan barang tersebut. Petugas penerima laporan barang hilang dan temuan adalah Polsuska yang bertugas sebagai PAM-KA. PAM-KA itu pengamanan di atas kereta. Polsuska yang bertugas di pusat pelayanan barang hilang dan temuan. Jadi itu nanti Lost and Found di tempat kami di Cirebon itu ada 2 tempat. Yang pertama di stasiun Cirebon Perujakan dan yang kedua di stasiun Cirebon Kejaksan. Itu semuanya melayani untuk pelayanan Lost dan Found. Yang berikutnya petugas, yaitu kepala stasiun dalam ini tidak terdapat pusat pelayanan barang hilang dan temuan. Jadi semua stasiun yang ada di Daob 3 ini, dari 30 titik stasiun itu ada 2 yang ada pengelolaan Lost and Found, tapi di lain stasiun yang tidak ada pengelolaan Lost and Found itu penanggung jawab adalah kepala stasiun. Walaupun tidak ada secara kantor atau aplikasi atau tempat pelayanan, tapi tetap nanti kepala stasiun bertanggung jawab untuk pengurusan barang hilang dan temuan yang nanti tindak lanjut selanjutnya akan diserahkan di 2 tempat yang ada pelayanan Lost and Found. Makin keren aja nih pelayanan yang diberikan oleh KAI. Tapi hal tersebut pasti ada tata caranya loh. Kira-kira kalian udah tahu belum sih tata cara pelaporan Lost and Found itu bagaimana? Dari kakak nih udah tahu belum sih cara biar udah tahu gak sih cara tuh kalau misalkan kakak kehilangan atau menemukan barang di area stasiun atau di dalam kereta api itu apa yang harus kakak lakuin? Kalau tahu belum, cuma kalau insting saya ya udah kalau nemu saya kasih aja ke orang yang emang kerja di situ aja gitu. Modal insting dan kepercayaan diri iya, ya. pede aja dulu Pak, ini ada yang hilang nggak tahu ini siapa gitu kan, udah gitu aja gitu. Okay. Tapi nggak pernah tahu
harusnya gimana sih gitu. Oke, berarti ibu juga belum tahu cara dari ketika ibu mengalami kehilangan barang di rangkaian atau di stasiun, berarti ibu belum tahu untuk menggunakan inovasi lost and found itu atau pelaporan kehilangan barang. Belum tahu, cuman kayak pernah dengar ada berita ada barang kehilangan, nah terus lapor gitu ya, tapi barang itu ketemu lagi gitu, cuman nggak tahu itu apa gitu. Berarti Mas belum tahu program lost and found. Iya, belum. Nah, berarti Mas juga belum tahu cara dari program lost and found itu apa? Kalau lost handphone-nya mungkin artinya paham, cuma kalau misalnya kayak prosesnya nggak tahu. Dari kakak udah tahu belum nih tata cara atau alur dari untuk melaporkan hal tersebut? Belum tahu sih kebetulan. Berarti kakak juga belum tahu nih kalau misalkan kakak kehilangan barang atau ketinggalan barang itu nanti kakak harus melakukan apa gitu? Iya, aku belum tahu. Prosedur yang dilakukan jika kehilangan barang di lingkungan PT KAI. Jadi, sama ya sebenarnya, kehilangan itu ada di atas kereta api dan kehilangan ada di stasiun. Jadi prosedurnya kalau di atas kereta api, kalau kehilangan dan penumpang itu masih posisi berada di atas kereta api, penumpang itu bisa langsung melaporkan ke petugas yang ada di kereta api. Bisa langsung ke Polsus, bisa langsung ke kondektur yang ada di atas kereta api. Yang berikutnya, kalau di stasiun itu bisa melakukan pelaporan kepada petugas pengamanan atau petugas stasiun yang ada. Selanjutnya, pelaporan juga bisa dilakukan melalui CC 121. Jadi misalkan penumpang itu waktu kejadian tidak merasa hilang, tahu-tahu tadi di rumah, sudah nyampe di tempat tinggal, baru merasakan barangnya ada yang tertinggal atau hilang. Nah, itu bisa dilakukan ke kontak 121. Nanti 121 mengirimkan email ke kita sesuai dengan hasil pelaporan dari pelanggan. Jadi nanti siapa berbuat apa, nanti kami tindak lanjuti dari pelaporan-pelaporan tersebut. Wah, sangat mudah sekali ya prosesnya, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tapi, sobat-sobat harus tetap bersiaga dalam menjaga barang bawaannya ya. Yuk kita simak lagi nih pesan dari Bapak Manajer Pengamanan Daup 3 Cirebon. Menghimbau kepada para penumpang, yang pertama, kalau mau naik kereta, tolong untuk barang bawaannya jangan terlalu banyak. Kalau itu memang barang bawaan banyak dan terbagi dari beberapa koli, lebih baik di packing jadi satu dan diekspedisikan, karena kereta api juga menyediakan semua ekspedisi untuk sampai tempat tujuan, jadi lebih aman. Kalaupun itu berupa barang yang harus wajib dibawa dan menempel kepada pelanggan, itu sebaiknya tidak terlalu banyak koli, jadi nanti waktu turun juga tidak bingung, pasti itu potensi terhadap lupa. Yang berikutnya, apabila penumpang itu menduduki mencari tempat duduk, tolong kalau naik itu sesuaikan dengan seat tempat duduk. Kalau di kereta 2, misalnya kereta 2 nomor kursi nomor 10, ya duduk sesuai dengan kereta dan nomor seat. Dan di atasnya pasti ada rak bagasi. Karena ini ada beberapa kejadian yang dimana penumpang tidak duduk di tempat duduknya yang sudah tertera di dalam tiket. Akhirnya tempat duduknya ditempati penumpang yang lain. Dan begitu penumpang yang lain turun, itu bisa-bisa terbawa, tertukar ya. Dan selanjutnya upayakan lebih waspada juga terhadap barang-barang bawaannya sendiri, karena kewajiban penumpang juga mengawasi dan mengamankan barang-barang bawaannya. Terutama kayak laptop, HP, kalaupun mau dicas silakan, kami punya fasilitas cas, tapi tetap kalau mau ditinggal ke toilet, mau ditinggal ke kereta makan, tolong HP-nya juga dibawa, jangan dibiarkan di kursi. Kita tidak tahu pelaku kejahatan di atas kereta juga bisa sebagai penumpang itu diri. Jadi ada kesempatan dia akan melakukan suatu tindakan kejahatan. Jadi marilah kita bersama-sama untuk menjaga, mengamankan barang-barang milik kita sendiri.